Itu pakai lotnya pakai 0, berapa bang? Apa kita tinggal beli aja, nggak usah atur lotnya di kripto? Bener, ya. Kripto itu ada dua macam, pasar spot dan pasar derivatif. Pasar derivatif ini dia pakai margin, pakai kayak semacam lot gitulah. Iya, minusnya apa? Minusnya kalau kamu rugi, duit kamu bisa hilang kalau kamu nggak pakai stop loss. Pakai stop loss pun hilang uang kamu. Ya, hilang sebagian. Stop loss kamu 10%, 10% uang kamu hilang. Stop loss 20%, 20% uangmu hilang. Kamu nggak pakai stop loss, harganya Bitcoinnya jatuh, hilang duit kamu semua jadi nol. Kelebihannya apa? Ya kalau kamu untung kamu besar sekali. Seperti itu. Karena kamu modal 1 juta, bisa jadi seperti seakan-akan modal kamu itu seperti 100 juta. Bisa seperti itu. Modal kamu 1 juta, tapi kamu bisa untung seperti kamu pakai modal 100 juta. Tapi kalau rugi, sama seperti kamu memakai modal 100 juta kerugiannya. Jadi high risk, high return. Tapi mayoritas selalu banyak yang gagal daripada yang untungnya. Kalau kalian pakai pasar derivatif, karena duit kalian benar-benar hilang atau nol. Tapi satu lagi, pasar spot ini. Nah, pasar spot ini lebih banyak orang yang kaya, lebih banyak orang yang untung, ya. Mau jangka pendek, jangka panjang, resikonya itu nol kalau kalian investasi di Bitcoin. Tidak akan ada yang namanya uang kalian hilang, tidak akan ada yang namanya uang kalian jadi nol. Persis sama seperti kalian investasi emas. Kalian beli emas, emasnya kalian simpan. Contoh, kalian beli emas hari ini, harga emas 2 juta per gram. Ya, contoh 2 juta per gram, kalian beli emas 1 gram hari ini. Emasnya kalian bawa pulang, kalian simpan. Minggu depan harga emasnya turun jadi 1 juta per gram. Ya, atau bulan depannya jadi 1 juta per gram. Emasnya nggak akan hilang, tetap ada di rumah kalian. Apakah kalian akan menjualnya? Ya tidak mungkin. Justru kalau kalian ada uang, ketika harga emas jatuh sampai seperti itu, pasti kalian akan membelinya lagi. Karena emas barang berkualitas. Sama seperti Bitcoin, ya. Kalian beli Bitcoin, harga Bitcoinnya jatuh. Contoh beli Bitcoin sekarang, ya. Terus harga Bitcoinnya jatuh. Apa kalian akan menjualnya? Ya rugi dong. Simpan tetap Bitcoin yang udah kalian beli walaupun harga Bitcoinnya turun, ya. Nanti kalau kalian ada uang, beli lagi. Sesimpel itu. Lakukanlah Bitcoin seperti itu. Kalau saya sih lebih baik seperti itu. Resikonya nol. Kayak gitu. Sama seperti emas. Contoh, nanti di akhir video dikasih unjuk gimana cara kalian membeli table money management ini. Sekarang cara pakainya dulu. Cara pakainya sangat mudah. Kalian masukin modal kalian berapa? Bebas. Contoh modal kalian, saya tulis anggap deh 6.200.000. Contoh aja. Seperti ini. Terus kalian mau investasi di Bitcoin. Nah, kita cek di Indodax harga Bitcoin. Harganya 1610 miliar. Masukin di sini. Harga Bitcoinnya 1610 miliar. Nah, target profit ini kalian bebas. Kalian mau isi dengan angka berapapun boleh. 5%, 10%, 100%. Yang membedakan adalah kalau kalian orangnya tidak sabaran, silakan di bawah 100%. Kalau kalian orangnya sabaran, minimal 100%. Kalau kalian di bawah 100%, kalian masuk kategori investor jangka pendek. Kalau di atas atau minimal 100%, kalian masuk ke investor jangka panjang kategorinya. Oke? Kita random deh. Anggap aja 65%. Nah, target profit kita seperti ini, 65%. Berapapun target profit yang kalian ketik, cara baca tetap sama. Hanya harga jualnya saja yang berbeda. Perhatikan deh, saya rubah lagi jadi 45%, akan berubah. 1, 2, 3. Nah, ya kan? Akan berubah. Sekarang cara bacanya, nih. Cara bacanya di harga 1,610M ini, kita beli dengan nominal 620.000. Oke, sudah beli nih. Nggak ada lot-lotan di sini, nggak ada lot-lotan. Nah, kita ketika di harga Bitcoin 1,610M kita beli dengan nominal 620.000, itu kita dapat sekitar 0,000 sekian, seperti itu. Nah, kalau Bitcoinnya naik tidak turun sama sekali, kita udah tahu jualnya di harga berapa. Nih, di 2,334. Jadi ketika kita beli di harga ini, saat ini, kalau Bitcoinnya maunya naik saja, ya kita kalau dia menyentuh di harga ini kita jual. Kita dapat berapa? 279.000. Selesai. Angka ini dari mana? Angka ini adalah 45% dari 1,610 miliar ini. Jadi kalau kalian ganti, tadi akan menyesuaikan OP1-nya. Seperti itu. Kalau dia turun gimana? Contoh dari harga 1,610, kalau dia turun ke 1,561, ya kita beli lagi dengan nominal 1.240.000. Kalian udah perhatikan kan secara nggak langsung ketika kita beli pertama kali di sini, intinya Bitcoin kalau Bitcoinnya naik kita jual.
kalau dia menyentuh di harga ini. Kalau Bitcoinnya turun, kita beli dengan nominal yang ada di sini. Turun ke harga ini, kita beli dengan nominal yang ada di sini. Selesai. Apakah hilang Bitcoinnya? Tidak hilang Bitcoinnya, tetap ada. Seperti emas, ya. Hanya harganya saja yang turun, hanya nilainya saja yang turun. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,288 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari 1,561, Bitcoinnya hanya mau naik saja, menyentuh 2,288M, kita jual semuanya di sini, kita dapat 838.000. Biasanya 50% saya nikmati, 50% lagi saya gulung lagi di modal, saya ulangin lagi. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau tapinya dari 1,561, Bitcoinnya tahunnya masih turun, menyentuh ke 1,416, ya kita beli lagi dengan nominal 1.240.000. Seperti itu. Apakah hilang Bitcoin kita yang udah kita beli tadi sebelumnya? Enggak, seperti emas, kita kumpulin Bitcoinnya. Harganya turun, kita kumpulin Bitcoinnya. Harganya turun, kita kumpulin, kita beli gitu. Maksudnya kita beli untuk kita kumpulkan lebih banyak Bitcoinnya. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, 2,167M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 1,416 Bitcoinnya tidak turun, hanya naik saja menyentuh 2,167M, ya kalian jual di sini, kalian dapat 1.351.000. Selesai. Kalau dia masih turun lagi ke 1,223, ya kita beli lagi, kita kumpulin lagi Bitcoin kita biar makin banyak. Kita beli lagi dengan nominal 1.240.000. Apakah Bitcoin kita hilang? Tidak hilang karena kita nggak menjualnya, kita simpan Bitcoinnya. Jualnya di mana? Jualnya di sini nanti 2,90M. Jadi apabila dari harga 1,223, Bitcoin hanya naik saja menyentuh di harga di sini, kita jual, kita dapat 2 juta. Kalau dia masih turun lagi ke harganya, ya kita beli lagi dengan nominal 1.860.000. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di harga 1,967M. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kalian jual semuanya di sini. Jadi apabila dari harga 837 juta ini, kalau misal dari harga ini, Bitcoin masih mau turun ke 700, 600, 500, 400, 300, terserah, kita nggak peduli. Yang penting Bitcoinnya tidak kita jual. Sama seperti emas. Kalau harga emasnya makin turun terus, jangan pernah dijual emasnya. Sampai kapan? Sampai harga emasnya kembali naik. Kalau Bitcoin sama, sampai harga Bitcoinnya kembali naik. Ketika harga Bitcoinnya kembali naik, ya, atau dari harga 837 ini Bitcoinnya kembali naik, menyentuh 1,967M baru kalian jual, kalian dapat 4.206.000. Selesai. Itu cara membacanya, ya. Dari pertama kali kalian beli di sini, kalian udah tahu Bitcoin mau naik, kalian jual, Bitcoin mau turun, kalian beli. Ketika dia naik ke harga ini kita jual, ketika dia turun ke harga ini kita beli. Sesimpel itu. Ya, ini target profit 45%. Kalian perhatikan harga jualnya dan profitnya. Kalau orang yang biasanya holder jangka panjang 10 tahun investasi di Bitcoin, bisa dipakai 900%. Modalnya 6.200.000. Target profit 900%. Keuntungan dia sekitar 5.580.000 hingga 68 juta. Antara ya, ini minimal. Minimal tuh kalau misal terjadinya seperti apa? Minimal itu kalau terjadinya dari harga 1,610M kita baru beli 620.000. Ternyata Bitcoin gak turun sama sekali, hanya naik ke 16,1 miliar. Kita dapat 5.580.000. Seperti itu teman-teman. Kita gak peduli butuh waktu berapa lama, kita gak peduli butuh pokoknya kita jangan berpaku dengan waktu. Mau 5 tahun, setahun, 10 tahun, setahun, sebulan, nggak usah. Pokoknya kita hanya benar-benar disiplin mengikuti yang ada di tabel ini. Ketika dia bergerak ke suatu harga, nggak usah peduli butuh waktu berapa lamanya. Seperti itu. Nah, durasi videonya sisa 1 menit lagi. Kalau kalian butuh tabel money management ini, kalian bisa belinya di website kita. LYNKID/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada. Lalu pilih yang Tools Profit Kalkulator Trading Indodax. Kalau kalian pakai Android tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini bisa buka di iPhone kalian. Bang, saya nggak pakai Indodax, pakainya toko kripto, bisa nggak? Mau pakai Indodax, peluang pintu, toko kripto, ajaib, thrift, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa.